Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Jumat Pekan Biasa ke-22 tahun B/Genap. Dalam Injil Lukas 5 ayat 33-39, Yesus menyatakan pandangannya tentang puasa. Dalam hidup keagamaan Yahudi, puasa dilakukan menjelang peristiwa-peristiwa penting. Tujuan puasa adalah menyiapkan diri menyambut kedatangan Allah pada hari raya pendamaian, Yom Kippur. Makna puasa adalah ungkapan sikap tobat dan mohon belas kasih-Nya dengan rendah hati. Selain itu, juga sebagai manifestasi perkabungan, Daniel 9 ayat 3. Para nabi mengecam puasa yang dilakukan secara lahiriah belaka, cuma berhenti pada urusan menahan rasa lapar dan haus. Apalagi jika puasa dimanfaatkan untuk sekedar pamer kesalahan pribadi, supaya dipuji orang. Matius 6:16. Di sini puasa bukan menjadi cetusan sikap rendah hati, tetapi justru malah menjadi akar dari kesombongan. Orang-orang Farisi mengira bahwa Yesus mengabaikan pengajaran tentang puasa atau bahkan hendak menghapus tradisi puasa. Di padang gurun, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam untuk menyiapkan misinya. Sekitar tahun 60-90 Masehi, orang-orang Kristen sudah mempraktikkan puasa sebagai tanda pengharapan dan kegembiraan penantian kedatangan kedua Kristus Sang Mempelai yang kita kenal parousia. Tradisi puasa juga dilanjutkan oleh gereja selama masa Prapaskah. Itu tandanya bahwa Yesus memang mengajarkan puasa kepada para pengikutnya, namun dengan wawasan baru yang amat intens. Pertama, puasa dikaitkan dengan kehadiran Allah dalam dirinya sebagai Sang Mempelai. Puasa dimaksudkan untuk menyiapkan kedatangan Allah. Maka jika Allah yang dalam Yesus Kristus dikenal dengan identitas sebagai Sang Mempelai sudah hadir di tengah-tengah umat manusia, maka tindakan yang terpenting bukan hanya berhenti pada urusan tidak makan minum, melainkan justru bagaimana caranya mempertahankan Allah untuk tetap berada di tengah-tengah manusia. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Kedua, Yesus mengajarkan bahwa anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Kekayaan perjanjian baru dengan hukum kasih yang seluas pribadi Allah, 1 Yohanes 4:8, tidak mungkin ditampung dalam rumusan kata-kata hukum Taurat perjanjian lama. Yesus Kristus dengan hukum kasih-Nya adalah kegenapan hukum Taurat, Roma 10:4-13:10. Berpuasa justru harus difokuskan pada bagaimana menghayati hidup seperti Allah yang penuh kasih, bukan sekedar urusan makan minum. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.